warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dilindungi Allah dimanapun kalian berada ya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memberitahu ke kalian tentang karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah istilah yang barangkali nggak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Namun masih banyak yang belum memahami perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tentunya berlandasan pada syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah yang diberi amanah sebagai pengelola alam semesta. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi sebagai khalifah, manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas itulah yang disebut sebagai ekonomi, yaitu mencakup produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk mengatur hal tersebut, ekonomi Islam menerapkan konsep nilai-nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 5 karakteristik ekonomi menurut Islam. Yang pertama adalah kepemilikan, yang diartikan bahwa seluruh alam semesta pada hakikatnya adalah hak milik Allah dan manusia hanyalah sebagai khalifah. Dan atas harta miliknya dengan ajaran sesuai hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua adalah terkait akidah, syariah, dan moralitas, di mana semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moralitas yang berfungsi untuk menyeimbangkan ekonomi agar mendapat keuntungan dan kedamaian batin. Contoh bukti hubungan ekonomi Islam terkait akidah, syariah, dan moralitas yaitu larangan yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, melakukan penipuan dalam transaksi, menimbun emas dan perak. Yang ketiga adalah keadilan sosial, di mana pembagian kepemilikan harus mengutamakan keadilan. Dengan kata lain, keuntungan yang didapat harus diperoleh secara adil. Contohnya seperti bank syariah, ada bagian keuntungan, mengenal zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi agar mengurangi kelaparan di dunia. Yang keempat adalah kebebasan kehendak, yang artinya ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi termasuk pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selama tidak ada nas yang melanggarnya, artinya selama tidak ada kata haram di dalam Al-Quran dan hadis, seperti larangan riba. Nilai dasar ekonomi Islam ada 5. Yang pertama adalah kepemilikan. Nilai dasar kepemilikan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 107, di mana bahwa segala yang ada di alam ini dan yang ada di alam manusia sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Dalam hak yang membuat atau membentuk kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak jamaah. Dan yang ketiga, hak pribadi atau individu. Dari ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, di mana dalam pengeluaran zakat, maka seseorang telah memberikan dan mengeluarkan hak yang bukan haknya. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dia sudah bebas berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki. Harus tetap digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah nilai dasar keadilan. Kata adil disebutkan dalam Al-Quran sekurang-kurangnya sebanyak 28 kali, yang menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Tetapi, pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa Islam menghendaki dijalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme.
Karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia sendiri yang memang telah diciptakan oleh Allah memiliki perbedaan baik dalam tingkat kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya. Yang ketiga adalah nilai dasar keseimbangan, yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain. Tentang hak dan kewajiban sebagaimana Allah menyebutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rob, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, di sanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan, tetapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan. Selanjutnya adalah nilai dasar kebebasan, di mana dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Yang terakhir adalah nilai dasar kebersamaan, yang mana dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini, penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan terlalu berlebihan, sehingga mengorbankan sisi individualisme, dan akibatnya orang per orang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, setiap manusia bersumber dari satu, yaitu Allah. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa oleh Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Bila demokrasi Barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaniyah, tetapi juga bernuansa ilahiyah atau ketuhanan. Dalam prinsip dasar ekonomi syariah, terdapat 5 instrumen yang menjadi wadah untuk prinsip-prinsip tersebut, yaitu instrumen zakat, instrumen pelarangan riba, instrumen pelarangan masyir atau perjudian, instrumen infak, sedekah dan wakaf, dan yang terakhir adalah instrumen aturan transaksi muamalah. Pada instrumen zakat terdapat 2 prinsip dasar, yaitu pengendalian harta individu dan distribusi pendapatan yang inklusif. Poin pada kedua prinsip ini adalah dengan terjaganya aliran harta ke dalam aktivitas investasi dan aliran iswaf, maka kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan terus berputar secara berkelanjutan, yang memungkinkan meratanya daya beli masyarakat guna mendorong dan menghidupkan perekonomian sekaligus menstimulus kegiatan produksi barang dan jasa. Pada instrumen pelarangan riba, terdapat prinsip berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, yang seringkali diartikan sebagai suku bunga atau tambahan yang ditetapkan di muka. Riba ini dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dengan menghilangkan risiko pada pemilik modal dan mengalihkan pada pihak peminjam. Maka dari itu, prinsip ekonomi Islam mendorong pada investasi yang lebih optimal dan berbagi risiko. Pada instrumen pelarangan masyir, terdapat prinsip dasar yaitu berinvestasi secara produktif. Masyir atau perjudian merupakan kegiatan yang memerlukan modal dalam rangka mengharapkan keuntungan, tetapi tidak terkait dalam kegiatan produktif di sektor real. Karenanya Allah mendorong usaha atau investasi di suatu sisi karena bermanfaat, dan mengharamkan perjudian di sisi lain karena tidak bermanfaat. Pada instrumen infak, sedekah, dan wakaf, terdapat prinsip dasar yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik.
Diharapkan dengan adanya penggalangan dana melalui dana ISWAF ini, maka pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana dapat diantisipasi melalui partisipasi masyarakat dengan biaya ekonomi yang lebih rendah. Selanjutnya, pada instrumen aturan transaksi muamalah, prinsip dasarnya adalah bertransaksi atas kerjasama, berkeadilan, transparan, tidak membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Di mana dengan dijalankannya prinsip ini dapat memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas untuk perekonomian yang berkelanjutan. Dengan berjalannya implementasi atas prinsip-prinsip dasar tersebut, diawali dengan investasi dalam bentuk zakat akan menjadi optimal tanpa adanya riba, serta disalurkan kepada kegiatan yang produktif. Ditambah dengan adanya peran aktif masyarakat dalam bentuk dana ISWAF, maka dapat menghidupkan perekonomian yang berdasarkan pada transaksi muamalah dengan mengedepankan unsur kerjasama, berkeadilan. Sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah, karena hakikatnya semua harta di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Basis kebijakan ekonomi Islam ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi Islam ini mencakup berbagai aspek dalam sistem ekonomi, mulai dari keuangan, perbankan, perdagangan atau investasi, hingga distribusi kekayaan yang adil. Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam adalah kehadiran institusi zakat sebagai landasan kebijakan ekonomi Islam dalam distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata. Penghapusan riba karena menimbulkan ketidakadilan. Berbagi risiko menjadi landasan kebijakan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pengembangan mekanisme keuangan yang didasarkan pada prinsip keberanian berisiko dan tanggung jawab bersama dalam meminimalisir risiko kerugian. Pelarangan masyir dan gharar menjadi dasar agar seluruh transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan. Kemudian pelarangan yang haram, yaitu benar secara hukum dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Dalam keseluruhan, dasar kebijakan ekonomi Islam mengarah pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, keberdayaan, transparansi, dan keseimbangan. Tujuan akhir dari kebijakan ekonomi Islam adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara ekonomi dan sosial, serta mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Sebagai penutup, pada dasarnya sistem ekonomi Islam mendorong adanya pengendalian harta masyarakat agar terus mengalir secara transparan, adil, berbagi resiko, dan tidak membahayakan. Dengan salah satu instrumen ekonomi Islam yaitu zakat, dapat membantu peningkatan daya beli dan konsumsi, mengendalikan harta agar tidak berjudi, dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi sosial sehingga perekonomian dapat berjalan.